Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama di channel JVDK. Yup, seperti biasa kita akan membahas tentang episode akhir Ultimate Arc. Yang kali ini kita akan membahas tentang episode yang ke-17 yang berjudul Pedang Meteor Penebas Iblis. Jadi berlanjut dari episode sebelumnya ya, yang dimana si Zhang Gil mengatakan pada mereka di hadapannya untuk waspada akan ancaman Hellnarak yang mengancam bumi di tempat Yuma dan orang terdekatnya tinggal. Dan di saat dia memberitahu semua itu, dia pada akhirnya menghilang. Tapi kocaknya dia hanya seolah-olah gagal keren gitulah ya, karena dia hanya sekedar terlempar dirinya sendiri ke arah yang susah untuk menjelaskan sih, tapi scan ini cukup kocak sih. Tapi yang pasti ini salah satu jungle yang tidak yang bukan kita kenali ya, karena gagal yang membuat kita tertawa akan tingkahnya itu. Lalu lanjut di kantor skip yang dimana si jungle menceritakan tentang kedatangannya, yang dimana karena retakan tersebut ya pada akhirnya muncul untuk memberitahu kepada JDF atau lebih tepatnya tim skip yang dimaksud untuk waspada terhadap ancaman Hellnarak, termasuk dibalik insiden kemunculan Mogusha itu merupakan bagian dari rencana Hellnarak, yang dimana Hellnarak itu menciptakan sel telur yang disertakan roh jahat untuk mengirimkan dimensi lainnya. Salah satunya adalah di tempat Universe Arc berada, alias si Yuma dan juga teman-temannya. Hanya saja Hellnarak itu seolah-olah merasa mengirimkan sel tersebut ke Universe Arc ya, yang seharusnya itu si Blazer ya, karena berkaitan dengan seluruh monster yang pernah dihadapi oleh Blazer sebelumnya. Hanya saja si Zangel ini secara mengejutkan juga merupakan bagian dari rencananya Hellnarak dengan mempengaruhi roh jahat alias iblis bagi si Zangel. Hanya saja Zangel tidak dirancang untuk menguasai kegelapan dalam dirinya, tetapi tetap pada teguhnya dalam cahaya sebagai pendekar alam, pendekar pedang dalam alam semesta ini. Dan di saat itulah si Zangel meminta bantuan kepada tim skip ataupun Arc untuk bisa menghadapi ancaman tersebut, yang disertakan kondisi yang cukup memprihatinkan karena pengaruh dari efek tersebut, yang karena Zangel sendiri sangat menantang akan kegelapan yang meracuni dirinya, ya padanya itu membuat dia begitu terbatas dalam hidup itu. Dan di sini pun mereka mendapatkan analisa ya, yang dimana dengan suara yang dihasilkan oleh Zangel itu bisa menyebab Mogusha itu jadi mempan terhadap serangan dengan memakai senjata, salah satunya Ice Sword itu. Ya pada akhirnya si Rin pun meminta suara tersebut untuk bisa menganalisa dan menjadikan senjata agar bisa menghadapi roh hantu yang akan mereka hadapi pada masa yang akan mendatang nantinya, karena masih ada beberapa sel telur yang masih belum menetas pada saat itu di suatu tempat. Hingga di scan lainnya juga menceritakan tentang Ultra, yang padahal si Zhang itu menceritakan tentang Blazer ya, tetapi Yuma salah menanggapinya, yang ia kira yang dia bakal sebut adalah Ultimate Arc ya, padahal ini pertama kalinya dia bertemu dengan Arc gitu. Sedangkan yang dibicarakan si Zhang itu adalah Ultimate Blazer. Namun dengan semua itu si Zhang cepat menanggapi bahwa dia adalah salah satu ultra yang berada di universe tersebut, yang akan dia jaga rahasia. Kemudian mengenai sosok yang dikatakan oleh si Zangel, yaitu tentang si Kapten Gento, ya
Ini masih belum secara rinciannya atau secara detail mengenai sosok Gento kepada si Yuma, tetapi pada pembahasan lainnya itu lebih mengarahkan tentang cara si Ike ataupun Yuma menggunakan pedang yang mereka miliki. Ya, seperti biasanya dikatakan bahwa memiliki sedikit keraguan yang membuat dia tidak mahir dalam bermain atau menggunakan pedang tersebut. Tetapi berbeda dari pendahulunya seperti Victory atau segala hal macam ultra yang menggunakan pedangnya dengan begitu mahir, di sini si Zangief hanya memberikan tips agar bisa mengendalikan atau menggunakan pedang dengan baik, dengan bisa menggunakan hati mereka untuk bisa ditebas. Intinya lebih mengarahkan menggunakan pedang tersebut dengan perasaan untuk bisa mahir dalam menggunakan pedangnya. Kemudian dengan mendapatkan beberapa sampel, terutama mendapatkan suara yang sangat efektif dalam menghadapi monster yang dalam bentuk hantu, ya pada akhirnya mereka berhasil menggunakan suara tersebut agar monster itu bisa dalam keadaan utuh atau tidak lagi menjadi hantu. Cuman masalahnya adalah pada episode kali ini memunculkan tanah gula dan juga apa tuh ya yang monster ikan tersebut. Ya, kalau misalnya teman-teman semuanya tahu nama monster itu, saya akan komen di bawah ini nih. Agak malu juga sih. Intinya ikan tersebut hanya satu ekor yang muncul di episode kali ini, dan itu pun berhasil dikalahkan oleh Ike dengan mudah. Hanya saja si Taganular ini muncul begitu banyak yang membuat si Zangief merasa terdesak, apalagi menghadapi Taganular yang begitu banyak. Ya pada akhirnya si Zangief dalam keadaan terdesak membuat dia harus kembali menjadi manusia. Ya pada akhirnya diserahkan semuanya kepada Ike dengan kekuatan imajinasinya. Cuman ini bukan sekedar sederhana saja ya, yang dimana dibalik imajinasi yang diciptakan oleh Yuma itu membuat Ike jadi OP dengan menggunakan Galaxy Armor yang paling utama. Dan tidak hanya Galaxy Armor sih, di sini dimuncul sertakan Solis dan juga Luna Armor untuk kedua Ike yang muncul secara bersamaan. Ditambah lagi dengan kekuatan Luna yang bisa mengkloningkan dirinya untuk bisa menghadapi tanah gula yang begitu banyak. Hingga pada akhirnya dengan menggunakan Galaxy Armor yang disertakan Galaxer itu yang dipakai oleh Ike Galaxy Armor, pada akhirnya seluruh Taganular berhasil dikalahkan dengan mudah. Hingga pada akhirnya scan terakhir diakhiri dengan kepergian si Zangief sambil meminum cangkir kopi yang diberikan oleh si Shu. Oke, pembahasan yang cukup unik ya, apalagi tidak lama lagi dalam menjelang debut crossovernya Ike dan juga Blazer pada beberapa episode yang akan mendatang nantinya. Dan sebenarnya tidak hanya sekedar kekuatan Ike yang cukup OP pada episode kali ini. Di sini bukan sekedar rincian atau referensi, tetapi menampilkan Easter egg yang tidak akan pernah dilupakan oleh Ultrafans di Indonesia. Apakah yang dimaksud? Ya, tepatnya di scan yang satu ini, yang dimana si Ishido memberikan kopi buatan Indonesia. Nah, itu adalah salah satu scan yang tidak akan pernah Ultrafans lupakan dari Indonesia mengenai momennya satu ini. Soalnya jarang juga sih kalau Suburaya Production itu menampilkan Easter egg untuk negara Indonesia sendiri dengan menampilkan kopi luwak buatan Indonesia. Ditambah lagi dengan tanda Violet Blazer di saat dalam penglihatan Zangief tersebut menekankan bahwa Blazer bakalan muncul di episode Ultraman Arc yang akan mendatang nantinya.
Kalau tidak salah antara episode 19 ya, kalau memungkinkan, meskipun secara singkat di episode 18 pada tepat di akhir scan nantinya ya. Kalau untuk soal itu masih rumor sih, apakah benar Blazar akan muncul di scan akhir di episode berikutnya. Karena sayang juga sih bahwa Zangel harus sampai di episode kali ini, karena efek dia yang menentang kegelapan harus membawa dia pergi dari situ. Ditambah lagi untuk episode berikutnya, jadinya yang dimana mereka memakai senjata khusus untuk menghadapi monster yang akan mereka hadapi berikutnya. Karena kita lihat Taganura itu masih muncul ya, meskipun sudah begitu banyak dikalahkan oleh Ark. Hanya saja si Bazanga ini namanya bener nggak sih Bazanga? Kalau misalnya salah, silahkan kalian komen di bawah ini deh. Yang pasti untuk si Bazanga ini muncul untuk mencegah Ark dan juga beberapa tim JDF dan juga tim Skip itu menggunakan senjata khusus mereka untuk menghadapi musuh dalam mode hantu gitu. Itu sangat sulit dikalahkan, apalagi dengan kepergian Zangil itu mempersulitkan keadaan. Tapi semoga dipermudahkan sih dengan sampel yang telah mereka dapatkan dari Zangil sebelum kepergiannya. Oke, semoga untuk episode berikutnya jadi lebih menyerukan ya, apalagi menunggu 2 minggu ke depannya dalam crossover Ultraman Blazar dan Ark. Pokoknya dinantikan aja untuk pembahasan berikutnya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih, semoga tiba. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube untuk subscribe. Apabila gue ada kesalahan dan kekurangan, apa yang gue mengucapkan kepada teman-teman saya untuk putus, mohon dimakan subscribe, karena gue bukan makhluk yang sebenarnya seperti itu, hanya seperti cerita saudara. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.